Sekalian, pagi ini saya ingin mengajak para ibu sekalian untuk mengkaji bersama-sama tentang keutamaan majelis ilmu. Ini setiap bulan atau setiap minggu udah sih? Setiap bulan. Setiap bulan RW ada majelis ilmu. Kita lihat apa keutamaan majelis ilmu. Ujug-ujug kita datang, mestinya enak-enak di rumah, masak itu antar suami datangnya sore ya, malam, masak untuk anak dan sebagainya. Tapi kita sengaja datang ke sini. Apa keutamaannya? Kita datang ke majelis ilmu itu. Kelebihannya apa? Keuntungannya apa? Sehingga kita betul-betul didorong oleh motivasi Rasulullah ini, betul-betul semakin yakin, semakin kuat untuk datang ke majelis ilmu. Pertama, kata Rasulullah, keutamaan majelis ilmu, fadli majalisil ilmu, keutamaan majelis ilmu itu di sana digambarkan. Yuqalu man intaha ilal alim, barang siapa yang berjalan dari rumah kemudian sampai ke tempatnya orang alim, ke tempatnya orang yang belajar menuntut ilmu, wa jalasa ma'ahu, dan kemudian dia duduk dengan orang-orang itu. Ini kan gak ada yang bergerak kemana-mana, duduk semua, duduk dengan orang itu, kecuali anak-anak, gak apa-apa anak-anak, jangan diteriaki. Dia memang anak-anak tuh senang main, dan zamannya anak ya zaman main. Kita juga dulu main-main terus, sholat aja main-main. Wa jalasa ma'ahu, dan kemudian dia duduk bersama orang itu. Wala yaqdiru ala ayyahfadul ilm, ini. Kemudian dia tidak mampu menyimpan ilmu yang disampaikan dalam pengajian itu, tidak mampu. Kenapa tidak mampu? Pertama, tidak bawa catatan, hanya dengerin doang. Yang kedua, faktor usia. Faktor usia itu baru ngomong udah lupa. Ini faktor U. Saya yakin ketika selesai pengajian ini, keluar dari masjid, ditanya, tadi ngajinya apa? Ngaji di sana, oh ramai kita ngaji, pada datang semua. Kenapa lu nggak datang? Ya apa ngajinya? Ya ngaji pokoknya. Itu biasanya begitu. Ibu-ibu yang di sana. Kalau di sini nggak jauh beda. Masya Allah. Ini bagi mereka yang datang ke majelis ilmu, kemudian setelah ngaji ini dia tidak mampu menyimpan ilmu, apa yang direkam, apa yang diingat, dia lupa semuanya, sehingga ilmu yang diajarkan dalam majelis ilmu itu tidak terawat. Meskipun demikian, kata Rasulullah, falahu sab'u karomatin, untuk orang yang lupa itu akan diberikan 7 keutamaan. Tapi jangan dilupakan, lupa aja lah, lupa aja dapat keutamaan kok, apalagi diingat-ingat katanya. Ini lupa saja, lupa nih, tidak bisa merawat. Jadi jangan sampai begitu keluar dari sini betul-betul hilang semuanya, minimal 1 lah ada, diingat-ingat. Kata Rasulullah, falahu sab'u karomatin, maka untuk orang yang lupa menyimpan ilmu dari apa yang dia pelajari tadi, dia akan mendapatkan 7 keutamaan. Masya Allah. Ini. Apa yang pertama? Yang pertama, awwaluha yanalu fadlal muta'allimin. Yang pertama, ibu-ibu akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang sedang menuntut ilmu. Ini. Apa resikonya orang menuntut ilmu? Apa maksud saya keutamaannya orang menuntut ilmu itu? Kok ujug-ujug kita datang ke sini tidak bawa catatan,
otak kita juga pas-pasan, hanya dengerin juga sambil ngantuk-ngantuk. Kemudian dicatat kita sebagai orang yang sedang menuntut ilmu. Masya Allah. Apa sesungguhnya keutamaan orang menuntut ilmu? Pertama, dimudahkan jalan ke surga. Ini orang menuntut ilmu. Kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang kemudian menuntut ilmu, maka dia akan diberikan jalan untuk ke surga. Ini enaknya kita duduk doang nggak apa-apa. Duduk terus, kalau kita capek, tadi pagi kita masak nyiapin suami, habis subuh kan, bahkan sebelum subuh nyiapin untuk suami berangkat kantor, kita masih ngepel, masih nyebokin anak-anak, mandiin anak-anak, kemudian kesini capek, sampai di sini tidur ngantuk terus, nggak apa-apa, akan mendapatkan muta'allim, dicatat oleh Allah sebagai orang yang menuntut ilmu. Ini enaknya. Apalagi dikasih kue, ya, sambal jeruk sayur pindang, mata ngantuk perut kenyang. Nah, sudah kenyang perutnya ada ngantuk-ngantuk. Yang kedua, ini status orang yang dicatat sebagai orang yang menuntut ilmu. Yang kedua, yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-Quran. Allah akan mengangkat derajatnya bagi mereka yang menuntut ilmu. Beda pasti. Orang yang suka ngaji dengan orang yang gak ngaji itu beda. Coba aja, begitu terjun ke masyarakat, obrolannya berbeda. Orang yang ngaji dengan orang yang tidak ngaji. Kalau orang yang tidak ngaji, obrolannya itu isinya, wah, jorok-jorok. Tapi orang yang ngaji, isinya ilmu. Pasti obrolannya itu ilmu. Ini bedanya. Maka karena obrolannya itu ilmu, kebaikan-kebaikan, Allah akan mengangkat derajatnya. Orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu akan berbeda. Berbeda, pasti. Tadi Ibu Dasi pesan kepada kita, download ya, pakai HP-nya HP sendiri. Loh, kita nggak bisa main HP, disuruh download gimana? Nggak punya ilmunya. Kalau nggak punya ilmunya, nggak bisa apa-apa, derajatnya rendah. Tapi begitu kita pinter memainkan HP-nya itu, KTP, ektp-nya semua bisa kita mainkan di situ, bisa kita rekam dan sebagainya. Orang lain datang semua ke kita, tolong dong. Kita langsung jawab, wani piro. Itu keutamaan orang yang punya ilmu. Ilmu apapun. Keutamaan orang punya ilmu. Yang berikutnya, orang yang punya ilmu itu akan dicintai oleh Rasulullah. Masya Allah, banyak hadisnya. Status orang yang punya ilmu dicintai oleh Rasulullah. Paling rugi kalau kita nggak sempat dicintai oleh Rasulullah. Karena itu sering-sering baca sholawat, terutama hari Jumat. Kalau bisa 1000, nggak bisa 1500, nggak bisa 500, 250, nggak bisa 250, 125, nggak bisa lagi ya Masya Allah kan itu. Sholawat, banyakkan sholawat. Supaya kita, di samping kita adalah dicatat sebagai orang yang sedang menuntut ilmu, akan dicintai oleh Rasulullah. Sholawat itu semakin kita dicintai oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan lebih jauh lagi, kita akan mendapatkan keutamaan orang menuntut ilmu apabila kita mengajarkan dari apa yang kita dapatkan. Nih di sini kita dapat bahwa majelis ilmu itu, kita datang ke majelis ilmu, pertama kita akan dicatat sebagai orang yang menuntut ilmu, disampaikan ke orang lain. Maka itu sangat utama sekali.
Sampaikan kepada tetangga kita yang tidak sempat datang, diberitahu kehebatan majelis ilmu ini. Kita akan dicatat sebagai orang yang menuntut ilmu. Keutamaan orang menuntut ilmu ini disebutkan. Yang lebih hebat lagi, ini orang menuntut ilmu nih. Yang lebih hebat lagi, dimintakan ampun oleh seisi bumi, langit dan bumi ini memintakan ampun. Al-haitanu fil hawa. Burung-burung yang terbang itu semua memintakan ampun kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Orang-orang yang ada di sini sedang menuntut ilmu. Orang menuntut ilmu itu tidak harus di sekolah, di SD, SMP, SMA atau di pesantren, tidak. Kita yang di tempat ini dikategorikan orang yang sedang menuntut ilmu. Ikan di dalam laut, dalam air semua mendoakan. Pohon-pohon, semua benda hidup itu mendoakan, memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Ini nikmatnya kita datang ke majelis ilmu. Satu ketika ini Syekh Muhammad Hisham pernah bercerita. Ini orang Syria, ulama Syria, masih hidup. Dari bapaknya, kakeknya semua ulama. Dia bercerita begini. Dia bercerita itu menceritakan dari cerita kakeknya. Dulu kata dia, ada seorang penggali kubur namanya Abdurrahman. Penggali kubur. Setiap hari dia kerjanya menggali kubur, setiap hari. Satu ketika Abdurrahman ini kedatangan ibu-ibu. Kepada Abdurrahman, ibu-ibu tadi pesan lubang jenazah anak-anak. Digali oleh Abdurrahman jenazah itu. Setelah selesai, ternyata 1 jam kemudian jenazahnya datang, jenazah anak-anak dengan rombongan keluarganya yang mengantarkan jenazah itu. Abdurrahman disuruh turun di dalam lubang kubur tadi untuk menerima jenazah beserta dengan yang lainnya. Begitu jenazah itu diterima oleh Abdurrahman, jenazah anak-anak tadi, kemudian diletakkan di dalam kuburan. Saat diletakkan itu Abdurrahman pingsan, enggak sadar. Yang satunya masih sadar, yang di atas semua tahu. Akhirnya Abdurrahman mestinya dia menguburkan, malah kemudian diangkat oleh yang lain, suruh siuman. Kuburan selesai, berjalan, Abdurrahman kemudian dia siuman, sadar tapi terbengong-bengong, bingung dia. Abdurrahman kemudian kembali bekerja seperti biasa. Minggu berikutnya, ibu yang pesen lubang kubur untuk anak-anak tadi datang lagi, ibu-ibu itu. Kali ini dia pesen lubang kubur untuk orang tua. Abdurrahman menatap wajahnya ini. Ibu ini siapa ya? Pesen kuburan dulu membuat saya pingsan. Sekarang pesen kuburan orang tua. Ternyata Abdurrahman kemudian kembali menggali kuburan itu. Digali, setelah selesai jenazah itu datang, jenazah orang tua dengan rombongan yang lebih banyak lagi. Kemudian ketika jenazah itu diletakkan oleh Abdurrahman di dalam kuburan tadi, Abdurrahman melihat peristiwa yang sama yang membuat dia pingsan pada kuburan pertama tadi, mengubur pertama anak-anak. Dia kali ini tidak pingsan, tapi dia menyaksikan keindahan dalam kuburan itu, pemandangan yang sangat indah sekali. Kuburan itu terbuka, dalam riwayatnya ini terbuka kuburannya. Kemudian jenazah tadi diambil langsung oleh para malaikat yang berpakaian putih, dibawa semua, dan pemandangannya sangat indah. Belum pernah dia lihat dalam pemandangan dunia yang indah seperti itu. Kedua ini akhirnya setelah selesai menguburkan, Abdurrahman mengejar ibu-ibu tadi. Dikejar ibu itu, ibu
tolong ceritakan kepada saya, kata Abdurrahman, siapa pertama anak yang ibu kuburkan tadi, dan yang kedua ini siapa yang dikuburkan? Ibu itu menjawab, minggu yang lalu yang bapak kuburkan itu, yang kemudian bapak pingsan, adalah anak saya. Dia sedang menuntut ilmu, kemudian meninggal dunia. Nih, orang menuntut ilmu meninggal dunia, diberikan pahalanya langsung oleh Allah, diterima oleh Allah, masuk ke dalam pemandangan yang indah, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang kedua, kata Abdurrahman, siapa? Yang kedua itu adalah paman saya yang membiayai anak saya selama dia sekolah. Saya termasuk orang yang tidak mampu, karena memang orang tuanya anak saya ini, suami saya kata dia, sudah meninggal dunia, sehingga saya tidak punya kemampuan untuk menyekolahkan anak saya, mendidik anak saya. Paman saya yang membiayai itu. Ibu itu kembali bertanya, memangnya ada apa? Kata ibu tadi, begini Bu, kata dia, kenapa saya pingsan ketika menguburkan anak ibu? Anak ibu begitu saya letakkan dalam kuburan itu, dia langsung diterima oleh para malaikat dan dibawa ke satu pemandangan yang sangat indah sekali. Saya terbelalak kaget, itulah yang menyebabkan saya pingsan, kata dia. Yang kedua, karena saya sudah ada pengalaman pertama, saya tidak pingsan, bahkan saya mengamati betapa indahnya orang yang membiayai orang menuntut ilmu. Yang nuntut ilmu diangkat derajatnya oleh Allah, yang membiayai orang yang menuntut ilmu juga diangkat derajatnya oleh Allah. Subhanallah. Ibu, kalau ada tetangga kita yang gak bisa sekolah karena faktor bayaran, urunan pengajian RW, ayo urunan, itu kasihan gak sekolah. Kita akan langsung begitu meninggal dunia diangkat oleh Allah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nikmatnya orang yang datang ke majelis ilmu, dicatat oleh Allah sebagai orang yang sedang menuntut ilmu. Salah satu keutamaan menuntut ilmu, begitu meninggal dunia langsung kita diterima oleh Allah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira mau nggak ya begitu? Mau. Meninggal langsung, nggak ada pertanyaan, nggak ada apa-apa itu di surga, di kuburannya nggak ada. Nggak ada lagi marrabbuka, man nabiyuka, nggak ada pertanyaan. Begitu dikuburkan langsung diterima oleh Allah. Ini bagi orang menuntut ilmu. Karena itu saya menyarankan, tanamkan pada diri kita, ini dalam hati nih. Dalam hati tanamkan, saya ingin menjadi murid pengajian RW 05 sehingga saya tidak akan pernah absen dalam setiap pengajian. Maka dicatat oleh Allah, meskipun dalam satu bulan itu hanya satu kali, dari pertemuan ini ke pertemuan berikutnya, atau dari pertemuan yang lalu ke pertemuan ini, kita tidak ngaji, tapi kita dicatat sebagai orang, sebagai murid yang aktif dalam pengajian RW. Insya Allah ketika meninggal dunia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling penting. Karena itu, bosan ngaji terus, jangan sampai ketika bosan ngomong, bosan ngaji terus, ternyata ajal kita datang, meninggal dunia. Di situ kita rugi banget, karena telah memutuskan majelis ilmu. Masya Allah. Udah mulai sekarang niat semua, tanamkan pada diri kita, saya ingin dicatat sebagai peserta majelis pengajian di RW 05 dan saya tidak akan pernah absen dalam pengajian itu. Mudah-mudahan Allah mencatat itu juga. Ketika meninggal dunia, kapanpun meninggalnya, Allah akan mengangkat derajat kita, memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita sudah niat begitu, jangan sendirian, ajak yang lain.
Masa masuk surga sendirian, nggak rame masuk surga sendirian, itu nggak enak juga. Ajak-ajak yang lain supaya rame-rame kita bersama-sama. Sebab masuk surga itu, Bu, ini dalam surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar, masuk surga. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kata Allah, nanti masuk surga itu rombongan sesuai dengan rombongannya. Kita minta dicatat sebagai rombongan Majelis Ilmu RW 05. Nanti begitu masuk surga, itu bendera pengajian RW 05 dikibar-kibarkan. Siapa ketuanya ya? Ketuanya siapa itu? Budasi? Atau di sini Budasi yang paling kuat nanti bawa bendera. Wah, benderanya dikibarkan. Ditanya malaikat, mau kemana? Mau ke surga. Dari mana? Rombongan pengajian RW 05 masuk surga. Ternyata ada ibu-ibu dari RW 05 juga pengen masuk surga. Pelongo kaya, kuyuk ke sana kemari, lari ke sana, lari ke sini. Ditanya oleh malaikat, mau kemana kamu? Mau masuk surga. Mana rombonganmu? Pelongo, nggak pernah ngaji, nggak pernah ikut rombongan. Bingung dia, nggak ada rombongannya. Kasihan kalau ada teman kita yang tidak pernah gabung dalam pengajian RW 05. Begitu masuk surga dia bingung. Yang lain sudah berangkat untuk masuk surga bersama-sama, karena dia nggak pernah gabung, nggak pernah ngaji. Pelanga-pelongo ngerti nggak ya? Ngerti nggak pelanga-pelongo? Ya, gitu. Bingung dia, bingung. Mantapkan hati kita, minta dicatat sebagai peserta atau murid dari Majelis Ilmu Pengajian RW 05. Catat, insya Allah Allah akan mencatat ya. Hebatnya lagi nih, orang yang menuntut ilmu, hebatnya lagi, orang yang senang ngaji, hebatnya nih. Man ja'ahu ajaluhu wa huwa yatlubul ilmi laqiyallahu wa lam yakun bainahu wa bainan nabiyyin illa darajatun nubuwah. Barang siapa yang datang ajalnya sementara dia statusnya adalah sebagai orang yang sedang menuntut ilmu, maka dia akan dipertemukan dengan Allah bersama para nabi, bareng duduknya bersama nabi. Yang membedakan dia dengan para nabi itu bukan tempat duduknya, tapi hanya kenabiannya. Dia nabi, kita bukan, tapi duduknya sama, tempatnya sama, ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ini. Coba. Karena itu sekali lagi tanamkan. Kita sebagai santrinya pengajian RW 05, mantapkan. Lebih lagi sudah kita gabung di RW 05 pengajian Masjid Jami Nurul Huda. Nah, besok ini ada nih hari Sabtu habis subuh. Setiap akhir bulan di sini habis subuh itu ada pengajian, bapak-bapak dan ibu-ibu gabung. Setelah ngaji sarapan bersama. Kan enak, kalau ini kan sarapan dulu tuh baru ngaji. Nah, ini nanti ngaji dulu baru sarapan. Ya. Ini nikmatnya orang ngaji, Masya Allah. Nanti kata Rasulullah akan dipertemukan dengan Allah bersama para nabi, duduknya sama dengan para nabi. Sementara yang nggak ngaji jauh ada di mana tempatnya, melihat nabi aja enggak.
Lah kita duduk bersama Nabi. Yang membedakan kita dengan Nabi karena kenabiannya saja. Yang membedakan, bukan tempat duduk, tapi kenabiannya. Dia Nabi, kita bukan. Masya Allah. Ini nikmatnya orang yang menuntut ilmu. Yang kedua, sampai jam berapa ini? Sampai jam berapa? Hah? Jam 11 ya? 11, jangan sampai lebih nanti saya dimarahin suami ibu-ibu. Enggak masak-masak nih lagi ngapain katanya orang. Yang kedua, madama jalisan indahu kana mahbusan 'anil dzunub wal khotoya. Selama orang itu masih duduk di majelis ilmu ini, maka dia akan terpelihara dirinya dari perbuatan dosa dan salah. Terpelihara selama masih duduk. Tapi kalau lagi ngaji kemudian gluyur keluar entah kemana, nggak ada kepentingan apa-apa, tapi malah pulang, tidak dicatat, tidak dijamin apakah dia dilindungi dari perbuatan dosa. Ini yang paling penting, kita minta dilindungi oleh Allah dari segala perbuatan yang salah, sehingga kita dibimbing oleh Allah untuk selalu berbuat baik. Minta kepada Allah dibimbing terus untuk berbuat baik. Selama masih duduk, mada majalisan indahu kana mahbusan 'anil dzunub wal khata. Selama masih duduk di majelis ilmu itu, maka dia tercegah untuk melakukan dosa dan perbuatan salah. Kita di sini yang enak-enak terus. Yang ketiga, apa gambar siapa ini? Nggak tahu, saya dapatnya dari internet ini. Kok sudah ada di internet? Wasalih. Beruntung ya orang-orang di sini nih. Masuk ke laptop saya. Untung. Ini di mana ini fotonya ini? Foto di mana ini? Sukabumi. Kok ada sih? Saya kan ikut, kok nggak ada foto saya? Ibu-ibu semua ya. Wasalith, yang ketiga, idza kharaja min manzilihi tanzilu alaihi rahmah. Keutamaan ini tentang baca ini. Idza kharaja, ketika dia keluar min manzilihi dari rumahnya, bismillahirrahmanirrahim, kakinya melangkah, klek, pakai sendal keluar dari rumah, nutup pintu, saat itu Allah menurunkan rahmat kepada kita. Tek, dikasih rahmat oleh Allah kepada kita. Makanya begitu melangkahkan kaki dari rumah, jangan salah niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya akan ngaji, berilah saya ilmu yang bermanfaat untuk hidup kami di dunia dan di akhirat. Rangkat, hilangkan kebodohan saya ya Allah, dan ridhoi atas tindakan saya untuk menuntut ilmu. Berdoa, jangan kemudian malah keluar dari rumah ngobrol dengan orang kesana kemari. Kebetulan ada orang lewat, pas mau ngaji ada tetangga lewat, ngobrol kesana kemari setengah jam, ngajinya sampai lupa akhirnya itu. Niat dari rumah. Begitu keluar dari rumah, niat kita untuk ngaji, kita akan langsung diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu. Saat itu juga, sejak keluar dari rumah, diberikan kasih sayang, dilindungi oleh Allah. Masya Allah, itu nikmatnya orang yang menuntut ilmu. Ini cepat aja nih, waktunya juga cepat sekali. Udah masak belum? Belum. Udah belanja tapi di sayurnya. Sekarang kan banyak sayur yang keliling itu, sayur-sayur itu. Yang keempat, warabi', idza jalasa indahu
ketika kita duduk bersama orang alim dan di majlis ilmu ini, fatanzilu alaihimur rahmah, dan kemudian di antara kita ini ada yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, fatusibuhu bibarakatihim, maka yang lain akan mendapatkan rahmat itu karena keberkahan satu orang tadi. Masya Allah. Ini biasanya kita ngajinya nggak sengaja. Kita lagi jalan-jalan kemana? Jalan-jalan ke Sukabumi lah itu. Ini orang-orang ini baru jalan-jalan Sukabumi. Jalan-jalan Sukabumi, lagi jalan-jalan Sukabumi, mau sholat zuhur. Di masjid itu ada pengajian, mampir kita duduk sejenak di situ. Tapi tidak kita niatkan, tidak kita sengaja untuk ke majelis ilmu itu. Ternyata majelis ilmu itu mendapatkan rahmat satu orang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang datang tidak sengaja tadi mendapatkan rahmat juga. Masya Allah. Karena itu kalau lagi jalan-jalan, mampir ke masjid, ada pengajian, duduklah sebentar, dengarkan apa pengajiannya. Jangan mampir ke masjid hanya untuk kencing doang. Masya Allah, pengen kencing, nyarinya masjid, bukan nyari sholat ke masjid 2 rakaat tahiyatul masjid, dengarkan pengajiannya, baru selesai. Kayak kemarin itu, ini ibu-ibu kencing di WC, penuh katanya WC-nya, antri panjang, ke masjid aja. Ya ke masjid mau kencing doang ya. Jangan sampai. Alhamdulillah kalau jamaah kita nggak ada. Ke masjid itu ingatnya mau ngaji. Hari Sabtu akhir bulan